Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan soal kompetensi teknis dan cara menjawab soal kompetensi teknis berdasarkan kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, video ini merupakan video part 2 dari kami Bapak Ibu. Part satunya telah kami upload di video kami sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cek video kami setelah ini. Karena ini merupakan video part 2, maka kami akan berawal di soal nomor 11. Soal nomor 11 seperti ini Bapak Ibu. Pak Udin adalah seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMA. Saat proses pembelajaran, Pak Udin menugaskan peserta didik untuk membuat cerita keseharian. Peserta didiknya sebanyak 250 kata. Sebanyak 250 kata Bapak Ibu setiap harinya. Yang dilakukan oleh Pak Udin merupakan upaya untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Verbalinguistik, C. Interpersonal, D. Intrapersonal, dan E. Logis matematis. Nah teman-teman, untuk soal ini kata kuncinya ada di kata teman-teman. Ini kata kuncinya. Jadi teman-teman, karena kita telah menemukan kata kuncinya, maka sudah pasti jawabannya adalah bagian B. Verbalinguistik. Kecerdasan bahasa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman, di video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Ada beberapa kecerdasan majemuk yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama, kecerdasan bahasa atau verbalinguistik dengan kata kuncinya adalah menggunakan kata, baik itu verbal maupun tulisan, termasuk keahlian berbahasa. Jika teman-teman menemukan soal tentang kecerdasan majemuk dan teman-teman menemukan kata kuncinya yang dibahas mengenai kata, penulis, ahli bahasa, sastrawan, jurnalis, orator, penyiar, maka sudah pasti jawabannya adalah kecerdasan bahasa. Kemudian yang kedua, ada yang dikatakan kecerdasan matematika. Kata kuncinya adalah ketika soal itu membahas tentang matematika, ilmu pengetahuan, dan logika. Contohnya, para ilmuwan, ahli matematis, akuntan, insinyur, pemrograman komputer. Kemudian, kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Yang mana teman-teman, jika nanti di soalnya yang dibahas tentang kecerdasan berpikir dalam ruang 3 dimensi, contohnya pilot, nahkoda, astronot, maka langsung saja itu pasti kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetis dengan kata kuncinya adalah kemampuan fisik, baik itu kecepatan, kelenturan, kekuatan. Contohnya seperti olahragawan, penari, pencipta tari, perajin profesional, dokter bedah, dan sebagainya. Yang kelima, kecerdasan musik. Dengan kata kunci ada kepekaan irama, ada melodi, ataupun warna suara yang dibahas di soal tersebut. Contohnya komposer, musisi, kritikus musik, penyanyi, pengamat musik, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan musik. Kemudian kecerdasan interpersonal Bapak Ibu, atau kecerdasan hubungan sosial. Ketika Bapak Ibu menemukan kata kunci hubungan sosial, kepekaan terhadap ekspresi wajah, suara, gerak isyarat, contohnya guru, konselor, pekerja sosial, aktor, pimpinan masyarakat, maka itu sudah pasti adalah kecerdasan interpersonal. Kemudian kecerdasan intrapersonal. Jika nanti di soal kata kuncinya adalah memahami diri sendiri dan bertindak sesuai pemahaman tersebut. Contohnya agamawan, psikolog, psikiater, dan filsuf. Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis dengan kata kuncinya suka dengan alam. Contohnya petani, ahli botani, arkeolog, antropolog, dan sebagainya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alam, itulah yang disebut dengan kecerdasan naturalis. Nah teman-teman, kedelapan kecerdasan majemuk ini teman-teman harus pahami dan mampu membedakan kedelapannya dengan melihat kata kunci yang saya beri warna merah di slide ini Bapak Ibu.
Sehingga nanti ketika ada soal yang serupa yang muncul mengenai kecerdasan majemuk, teman-teman tidak usah bingung lagi, langsung menemukan bahwa ini adalah jawaban yang benar. Seperti pada soal berikut ini di soal nomor 12. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput. Kata kuncinya adalah dilarang menginjak rumput. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Nah, teman-teman, untuk soal ini sudah pasti jelas jawabannya adalah A, naturalis. Karena ini berhubungan dengan alam, yakni rumput Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu? Tidak usah bingung lagi apakah kinestetis, visual spasial, logis matematis, atau verbal linguistik. Langsung saja bahwa ini adalah soalnya A, naturalis. Dengan melihat kata kunci yang ada pada soal ini. Next Bapak Ibu, soal nomor 13. Tes yang dipergunakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan atau dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu disebut dengan A. Tes awal, B. Tes identifikasi karakteristik peserta didik, C. Tes prasyarat, D. Tes kinerja, dan E. Tes minat dan bakat. Teman-teman, untuk soal ini kata kuncinya ada di sini. Dipersyaratkan. Maka sudah pasti jawabannya adalah bagian C. Tes prasyarat. Nah, untuk memahami materi ini teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang kemampuan awal peserta didik. Jadi ada beberapa teknik untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik. Yang pertama adalah menggunakan catatan atau dokumen yang tersedia. Dalam hal ini catatan kemajuan peserta didik atau rapor yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi untuk mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan tes prasyarat atau prerequisite test dan tes awal. Seperti yang di soalnya tadi, tes prasyarat adalah tes untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan atau dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu. Sedangkan tes awal atau pretest merupakan tes yang dilakukan untuk mendeteksi seberapa jauh peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait pelajaran yang akan diikuti. Yang akan diikuti berarti sebelum mereka mengikuti pelajaran. Itulah yang disebut dengan pretest. Sedangkan tes prasyarat merupakan dipersyaratkan sebelum mengikuti pelajaran tertentu. Kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Tes prasyarat dipersyaratkan, sedangkan pretest atau tes awal yakni tes sebelum memulai pelajaran atau ketika mengikuti pelajaran tersebut, sebelumnya harus ada tes awal dulu atau pretest. Dan yang ketiga ada dikatakan mengadakan konsultasi individual. Dan yang keempat ada menggunakan angket atau kuesioner. Teman-teman harus pahamkan ini bahwa ada 4 teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik. 1. Menggunakan catatan. 2. Tes prasyarat dan tes awal. 3. Konsultasi individu. Dan 4. Angket atau kuesioner. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada soal yang serupa yang muncul mengenai kemampuan awal peserta didik, teman-teman langsung menemukan jawaban yang benar. Seperti pada soal berikut ini Bapak Ibu, di soal nomor 14. Untuk mengetahui peserta didiknya, untuk mengetahui prestasi peserta didik dan permasalahan yang mungkin mereka hadapi, baik akademik maupun non-akademik, Pak Dedi mengadakan konsultasi individual. Oke, kata kuncinya ini Bapak Ibu, konsultasi individual dengan cara mewawancarai peserta didik secara informal. Dalam hal ini, Pak Dedi sedang melakukan salah satu A. Teknik layangan konseling kepada peserta didik. B. Teknik mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. C. Teknik menentukan strategi pembelajaran. Dan D. Teknik menentukan media pembelajaran. E. Teknik mengidentifikasi struktur kognitif peserta didik. Nah teman-teman, tadi ada 4 teknik cara mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Salah satunya adalah konsultasi individual. Oleh karena itu untuk soal ini, karena kita telah menemukan kata kuncinya, maka jelas jawabannya benar adalah teknik mendekati kemampuan awal peserta didik. Yakni salah satu tekniknya adalah konsultasi individual. Jelas ya Bapak Ibu? Next Bapak Ibu, soal nomor 15.
Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karena pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektivitas kinerja, baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai tim. Sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan disebut A. Empati, B. Audible, C. Humble, D. Clarity, dan E. Respect. Teman-teman, kata kuncinya adalah sikap saling menghargai. Ingat, teman-teman, ketika kita menemukan kata kuncinya, maka jelas untuk opsi ini yang paling benar adalah bagian E. Respect. Ini ada di materi iklim komunikasi. Jika teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang iklim komunikasi. Yang pertama, ada respect. Respect ini adalah sikap saling menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang akan kita sampaikan. Kemudian yang kedua adalah A. Empati. Empati ini kemampuan menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang lain. Ketiga, ada audible. Audible artinya dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Kemudian clarity, yakni kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Dan yang terakhir adalah humble. Humble artinya sikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari yang lain, menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Oke, teman-teman, respect dan kata kunci adalah saling menghargai, empati dengan kata kunci, menempatkan diri, audible dengan kata kunci, dapat didengarkan atau dimengerti, clarity dengan kata kunci, kejelasan pesan, dan humble dengan kata kunci rendah hati. Teman-teman harus mampu membedakan kelima iklim komunikasi ini. Sehingga nanti ketika ada soal yang serupa yang muncul mengenai iklim komunikasi, seperti di video sebelumnya teman-teman, seperti di slide sebelumnya, yakni sikap menghargai itu disebut dengan respect. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman, mari kita lihat ke soal selanjutnya, soal nomor 16. Sebagai seorang guru diperlukan sikap saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan dari peserta didik. Sehingga pesan kita akan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikolog atau penolakan dari penerima. Selain itu, sebagai guru harus menempatkan diri pada situasi yang dihadapi oleh orang lain. Kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain disebut dengan, teman-teman, kata kuncinya adalah menempatkan diri. A. Respect, B. Empati, C. Audible, D. Humble, dan E. Clarity. Nah, teman-teman, kemampuan menempatkan diri ini disebut dengan empati. Oleh karena itu, di soal ini jawaban yang benar adalah bagian B. Empati. Jelas ya Bapak Ibu? Next, kita akan ke soal nomor 17. Di tengah musim hujan, saat sekarang ini terjadi banjir di beberapa daerah. Banjir tersebut menimbulkan kerugian yang cukup banyak. Sebagai seorang guru abad 21, Bu Indri memberikan tugas kepada anak didiknya untuk mencari solusi agar banjir tidak terjadi lagi. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indri termasuk model pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk soal ini kata kuncinya ada di solusi. A. Discovery, B. Kontekstual, C. Problem based learning, D. Project based learning, dan E. Kooperatif. Nah, teman-teman ingat ketika ada solusi berarti ada masalah. Ada masalah yang ditemukan, kemudian ada penyelesaian dalam bentuk solusi. Menemukan solusi dari masalah yang telah kita hadapi. Nah, maka jelas untuk soal ini jawaban yang benar adalah bagian C. Problem based learning. Untuk menjawab soal yang serupa teman-teman harus menguasai model-model pembelajaran abad 21, dan ini sudah pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya Bapak Ibu di pembelajaran abad 21. Ada beberapa model-model pembelajaran abad 21, diantaranya ada discover learning dengan kata kunci belajar melalui penelusuran, penelitian, penemuan, dan pembuktian. Kemudian pembelajaran berbasis project dengan kata kunci
ada project yang memiliki target tertentu dalam bentuk produk. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis masalah dan pendidikan atau problem based learning. Belajar berdasarkan masalah dan menemukan solusi. Nah, ini teman-teman kata kunci dari soal sebelumnya teman-teman. Ada solusi berarti itu sudah pasti problem based learning. Belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau self direct learning atau SDL. Yakni proses di mana inisiatif belajar dengan atau tanpa bantuan pihak lain tetapi dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian ada model pembelajaran kontekstual, yakni guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia. Kemudian ada bermain peran dan simulasi, yakni peserta didik diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak, model, pola, prosedur tertentu. Kemudian, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan dengan materi dan tugas yang sama. Dan yang terakhir, pembelajaran kolaboratif, belajar dengan tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan yang bersama. Kolaboratif sama kooperatif ini teman-teman ini hampir mirip, sama-sama dalam bentuk tim. Tetapi yang membedakan adalah ingat ketika kooperatif maka yang berbeda adalah tugasnya yang sama. Sedangkan jika kolaboratif maka tugasnya yang berbeda. Sama-sama dalam satu tim tetapi dia diberikan tugas yang berbeda. Sedangkan untuk kooperatif ini diberikan tugas yang sama. Itulah yang membedakan antara kooperatif dan kolaboratif. Jelas ya Bapak Ibu, sehingga nanti ketika ada soal yang muncul mengenai model-model pembelajaran abad 21 ini, teman-teman bisa langsung menemukan jawaban yang benar. Oleh karena itu teman-teman harus mampu membedakan ke-8 dari model pembelajaran ini teman-teman. Kalau bisa teman-teman juga hafalkan seperti apa langkah-langkahnya, sintak-sintaknya, atau tahap-tahapnya. Sehingga nanti ketika ada soal yang muncul teman-teman seperti di soal nomor 18, pada saat pembelajaran di kelas, Pak Dedi mengaktifkan peserta didik dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil dengan tugas yang sama. Ingat teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia dalam pengelompokan kecil, maka itu ada kemungkinan. Kalau bukan kooperatif, berarti dia kolaboratif. Peserta didik diharapkan dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Dedi. Model pembelajaran dilakukan Pak Dedi ini termasuk salah satu model pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan istilah A. Kooperatif, B. Kolaboratif, C. Discovery, D. Problem Based Learning, dan E. Project Based Learning. Ingat teman-teman, di soal ini sama-sama dalam kelompok kecil yang membedakan adalah tugas yang sama. Ketika tugas yang sama, berarti dia akan masuk di kooperatif. Tetapi ketika tugas yang berbeda, maka dia akan masuk di kolaboratif. Untuk soal ini, karena tugas yang sama, maka sudah pasti jawabannya adalah kooperatif. Itu ya teman-teman. Jadi, B ini hanya sebagai distraktor atau pengecoh. Jawaban yang benar adalah bagian A, kooperatif. Baik, Bapak Ibu, next. Soal nomor 19. Peserta didik melakukan inquiry, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Merupakan kegiatan peserta didik pada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning pada sintak A. Orientasi peserta didik pada masalah aktual dan autentik. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu atau kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan E. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi teman-teman, untuk soal ini adalah tentang problem based learning dan sintak-sintak dari problem based learning. Kata kuncinya adalah ada melakukan inquiry atau investigasi. Nah teman-teman, ketika teman-teman pernah melihat video saya sebelumnya, maka jawaban yang benar adalah bagian C. Melakukan inquiry dan investigasi ini terdapat pada sintak membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Teman-teman, mari kita cek Bapak Ibu. Saya akan perlihatkan kembali seperti apa sintak dari problem based learning. Tahap-tahap dari problem based learning. Yang pertama teman-teman, ada tahap orientasi siswa pada masalah aktual atau otentik. Kegiatan siswa adalah memperhatikan tujuan yang harus dikuasai.
Ini kata kuncinya. Menerima dan memahami masalah yang dipresentasikan guru. Kemudian pada tahap mengorganisasikan siswa untuk belajar, maka kegiatan siswa adalah membatasi permasalahan yang akan dikaji. Sedangkan pada tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, maka siswa melakukan inquiry, investigasi, dan bertanya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kegiatan siswa adalah menyusun laporan dalam kelompok dan menyajikannya dalam diskusi kelas. Menyusun laporan dan menyajikannya. Sedangkan pada tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, maka kegiatan siswa adalah mengikuti tes dan menyerahkan tugas-tugas sebagai bahan evaluasi proses belajar. Nah, teman-teman harus hafalkan ini, langkah-langkah dari problem-based learning. Tahap pertama, orientasi siswa pada masalah aktual. Kemudian, tahap kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan kesemua tahapan ini teman-teman harus pahami kegiatan yang siswa lakukan pada tahapan tersebut, beserta kata kuncinya. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika ada soal yang serupa yang muncul ini, teman-teman langsung menemukan jawaban yang benar. Seperti pada soal selanjutnya di soal nomor 20 maksud saya Bapak Ibu ini. Soal nomor 20. Peserta didik memperhatikan tujuan yang harus dikuasai ini teman-teman. Sudah ada kata kuncinya. Menerima dan memahami masalah yang dipresentasikan oleh guru merupakan kegiatan peserta didik pada model pembelajaran berbasis masalah pada tahap A. Orientasi, B. Mengorganisasikan, C. Membimbing pendidikan, D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan E. Menganalisis. Teman-teman, karena teman-teman sudah menemukan kata kuncinya dan teman-teman sudah paham materinya, maka jelas ketika ada siswa memperhatikan tujuan yang harus dikuasai, maka dia akan berada di tahap orientasi peserta didik pada masalah aktual dan otentik. Oleh karena itu jelas untuk soal nomor 20 ini jawaban yang benar adalah bagian A. Orientasi peserta didik pada masalah aktual dan otentik. Oke, baik teman-teman, untuk menguji pemahaman teman-teman, seperti biasanya saya menyediakan soal bonus. Soal bonusnya adalah seperti ini. Peserta didik membagi peran, membagi pekerjaan dalam kelompok, dan memperjelas tugas kelompok dan individu merupakan kegiatan peserta didik pada model pembelajaran Project Based Cooperative Learning atau PJBCL pada sintaks atau tahap A. Membentuk kelompok kooperatif, B. Mendesain perencanaan proyek, C. Menyusun jadwal perencanaan, D. Menguji hasil proyek, dan E. Mengevaluasi hasil pembelajaran. Jawaban teman-teman silakan ditulis di kolom komentar ya seperti biasanya dan akan saya jawab di video saya selanjutnya. Baik teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Teman-teman silakan tunggu video kami selanjutnya di video part 3 untuk mendapatkan jawaban dari soal bonusnya. Terima kasih Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu semuanya lulus P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.